Video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kromatografi dari mata kuliah instrumentasi laboratorium klinik. Yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu pengertian kromatografi, kedua pemisahan kromatografi, komponen utama kromatografi, dan cara kerja kromatografi. Yang pertama, pengertian kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik untuk memisahkan campuran senyawa menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisika dan kimia masing-masing komponen. Metode pemisahan beberapa senyawa berdasarkan partisi antara dua fase pada waktu bersamaan, di mana salah satu fase disebut fase diam yang bersifat statis dan fase lainnya adalah fase bergerak melalui permukaan fase diam. Yang kedua, pemisahan kromatografi, yaitu lebih baik daripada ekstraksi, diibaratkan dengan corong pisah yang saling berhubungan yang bergerak dari atas ke bawah, di mana pada setiap corong pisah terjadi pemisahan, terjadi berulang kali karena permukaan antara fase pada kromatografi lebih besar disebabkan luas permukaan kontak lebih besar. Yang berikut, pemisahan senyawa dapat diamati dengan perbedaan waktu retensi atau TR pada kromatogram. Waktu retensi adalah waktu yang diperlukan oleh analit dari awal pemisahan hingga akhir terjadinya pemisahan. Semakin lama analit berinteraksi dengan fase diam, semakin lama analit keluar dari sistem atau TR semakin besar. Kemudian suatu konstanta yang menyatakan kecepatan migrasi solut melalui fase diam. Kecepatan migrasi solut dipengaruhi oleh perbandingan distribusinya atau KD atau kadang disebut D yang ditentukan oleh afinitas relatif solut pada fase diam dibanding fase gerak. Dari persamaan semakin besar harga KD suatu senyawa, maka waktu retensinya atau TR akan semakin besar karena interaksi dengan fase diam besar dan migrasinya semakin lambat. Yang berikut, komponen utama kromatografi. Komponen utama kromatografi adalah fasa stasioner dan fasa gerakan. Kromatografi dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada jenis fasa mobil dan mekanisme pemisahannya. Alat yang digunakan pada kromatografi konvensional biasanya terdiri atas kolom yang di dalamnya diisikan fase stasioner atau fase diam atau padatan atau cairan. Yang kedua, campuran ditambahkan ke kolom dari ujung satu dan campuran akan bergerak dengan bantuan pengembang yang cocok atau fase mobil. Yang ketiga, pemisahan dicapai oleh perbedaan laju turun masing-masing komponen dalam kolom yang ditentukan oleh kekuatan adsorpsi atau koefisien partisi antara fase mobil dan fase diam atau stasioner. Yang keempat, cara kerja kromatografi. Yang pertama, kromatografi kolom. Kolom atau berupa tabung diisikan dengan bahan seperti yang pertama aluminium, yang kedua silika gel atau pati. Kemudian dicampur dengan adsorben dan pastanya diisikan ke dalam kolom. Larutan sampel kemudian diisikan ke dalam kolom dari atas sehingga sampel diabsorpsi oleh adsorben. Kemudian pelarut atau fase mobil pembawa ditambahkan tetes demi tetes dari atas kolom. Yang kedua, kromatografi kertas. Sampel yang akan dianalisis ditotolkan ke ujung kertas yang kemudian digantung dalam wadah. Kemudian dasar kertas sering dicelupkan ke dalam pelarut yang mengisi dasar wadah. Fasa mobil atau pelarut dapat saja beragam, yaitu antara lain air, etanol, asam asetat atau campuran pelarut ini atau lainnya dapat digunakan. Yang ketiga, kromatografi gas. Campuran gas dapat dipisahkan dengan kromatografi gas. Fasa stasioner dapat berupa padatan atau kromatografi gas padat atau cairan kromatografi gas cairan. Demikian video presentasi dari kelompok 3.
Terima kasih.